Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aong Sofitri dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2C. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep harta dalam Islam, mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Memasuki pengertian dari harta. Harta atau dalam bahasa Arab disebut al-mal, secara bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Najm mengatakan bahwa harta kekayaan sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh ulama-ulama ushul fikih adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu, dan hal itu terutama menyangkut yang konkret. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya harta itu memiliki arti condong. Nah, kenapa dikatakan condong, cenderung, ataupun miring? Karena secara tabiat manusia itu ingin memiliki dan menguasai harta, sama seperti pengertiannya di secara istilah, sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Nah, begitupun dalam arti Arab itu dikatakan condong karena manusia itu condong ingin memiliki harta dan menguasai harta. Nah, kemudian ciri-ciri harta. Jadi bisa dikatakan itu adalah sebuah harta ketika dia sudah memenuhi ciri-ciri yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah selain manusia yang diciptakan oleh Allah yang dapat dikelola dan dipelihara. Contoh, selain manusia yang diciptakan Allah yang dapat dipelihara itu seperti ternak bebek, ternak ayam, ternak sapi, itu kan selain manusia dan dia diciptakan oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua yaitu dapat dimiliki utuh atau sebagian. Yang ketiga, sah diperjualbelikan. Nah, sama contohnya kayak ternak bebek tadi, itu kan disah gitu loh, diperjualbelikan. Kemudian yang empat, dapat dimiliki dan punya nilai. Nah, sama kayak bebek tadi, dia diperjualbelikan. Jadi ketika dia dijual itu dia punya nilai dan dapat diambil manfaatnya. Contoh hal yang bisa kita ambil manfaat dari bebek yaitu dagingnya. Nah, kemudian yang kelima yaitu sesuatu yang berwujud seperti bebek tadi, dia kan ada wujudnya gitu kan. Kemudian yang keenam, dapat disimpan baik lama atau sebentar. Kemudian pembagian dari harta. Nah, harta sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ditinjau dari segi boleh dan tidaknya dimanfaatkan. Terbagi menjadi mutakawin dan ghairi mutakawin. Nah, mutakawin sendiri adalah sesuatu yang boleh diambil dan dimanfaatkan. Contohnya seperti gandum, ikan, daging, itu boleh diambil dan dimanfaatkan. Nah, sedangkan ghairi mutakawin adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya dan cara memperolehnya atau cara penggunaannya, seperti daging anjing, daging babi, homer, itu tidak boleh dikonsumsi atau tidak boleh diambil manfaatnya. Yang kedua yaitu ditinjau dari segi menetap dan tidaknya, terbagi menjadi mankul dan ghairu mankul. Nah, harta mankul sendiri adalah sesuatu yang dapat dipindahkan atau diubah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kursi, meja, kendaraan. Contoh, meja yang berada di ruang tamu dapat kita pindahkan ke ruang TV ataupun dapat kita pindahkan ke kamar. Jadi dia dapat diubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sedangkan ghairu mankul adalah sesuatu yang tidak dapat dipindahkan atau diubah dari tempat satu ke tempat yang lain. Contohnya seperti sawah, rumah, kebun, pabrik, dan lainnya. Yang ketiga yaitu ditinjau dari segi sama dan tidaknya unit atau bagian-bagiannya.
terbagi menjadi misli dan qimi. Nah, harta misli sendiri adalah harta yang bisa diukur ataupun ditakar. Contohnya seperti gandum. Nah, sedangkan harta qimi adalah harta yang tidak ada takarannya, seperti pohon, binatang, itu kan tidak dapat ditakar. Yang keempat yaitu ditinjau dari segi bentuk, terbagi menjadi dua, mal ain dan mal dain. Contoh yang mal ain itu berbentuk benda seperti pakaian. Yang kelima yaitu ditinjau dari segi kepemilikan, terbagi menjadi harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk yaitu harta yang telah dimiliki, baik dimiliki perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. Sedangkan harta mubah yaitu harta yang tidak dimiliki seseorang, seperti air mata, ikan di laut atau di sungai, kayu di hutan belantara, burung yang masih di udara, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan harta mahjur yaitu harta yang dilarang syarak untuk dimiliki secara pribadi, baik itu harta wakaf atau harta untuk kepentingan umum. Kemudian yang keenam yaitu ditinjau dari segi dapat dibagi dan tidaknya, yaitu terbagi menjadi qabil lil qismah dan ghair qabil lil qismah. Harta qabil lil qismah sendiri adalah harta yang dapat dibagi, yang mana ketika dibagi harta itu tidak menimbulkan kerugian ataupun kerusakan, seperti gandum, beras, anggur, jeruk, duku, dan lain-lain. Nah, sedangkan harta ghair qabil lil qismah adalah harta yang tidak dapat dibagi ataupun harta yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atau hilang manfaatnya apabila harta itu dibagi, seperti gelas, meja, piring, kursi, batu permata, dan lain-lain. Yang ketujuh ditinjau dari segi tetap dan tidaknya, terbagi menjadi harta istihlaki dan harta istimali. Nah, harta istihlaki adalah harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan harta itu akan habis, contohnya seperti makanan dan minuman. Nah, sedangkan harta istimali sendiri adalah harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan harta itu masih utuh dan masih bisa digunakan, contohnya seperti kebun, tanah ladang, dan lahan pertanian. Yang terakhir yaitu ditinjau dari segi pemiliknya, terbagi menjadi harta milik pribadi dan harta milik umum. Harta milik pribadi sendiri adalah harta yang tidak boleh diambil manfaatnya kecuali ada izin dari pemiliknya. Sedangkan harta milik umum adalah harta yang boleh diambil manfaatnya oleh masyarakat. Contohnya seperti sungai, jalan raya, lapangan, dan jalan tol. Kepemilikan harta dalam Islam. Kepemilikan atau al-milikiyah adalah istilah hukum Islam yang menandakan hubungan antara manusia dan harta yang menjadikan harta itu secara khusus melekat padanya. Nah, selain kepemilikan pribadi, Islam juga mengakui kepemilikan umum dan negara. Kepemilikan umum meliputi mineral padat, cair, dan gas yang asalnya dari dalam perut bumi. Benda-benda tersebut dimasukkan ke dalam golongan milik umum karena memiliki kebermanfaatan besar bagi masyarakat dan menyangkut hajat hidup masyarakat itu sendiri, sehingga dimasukkan ke dalam golongan harta milik umum dan dikelola oleh negara. Sedangkan harta milik negara yaitu segala bentuk penarikan yang dilakukan oleh negara secara syar'i kepada masyarakatnya, seperti pajak, hasil pengelolaan pertanian, perdagangan, dan industri yang masuk ke dalam kas negara. Harta milik negara ini kemudian dibelanjakan untuk kepentingan warganya. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang konsep harta dalam Islam, mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.